bersama-sama. Katakan haleluya. Allah kita yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Allah kita perkasa. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan. Katakan ajaib, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Here we go. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kita punya Allah yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Mari nyanyikan. Mari lebih lagi bersama-sama. Angkat tangan saudara sambil katakan. Bangga memilikimu, ku ada
Kami mengucap syukur Bapa. Kami memiliki Allah yang begitu besar, begitu mengasihi kami Tuhan. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kemanapun kami pergi Tuhan, di situ pasti ada Engkau. Engkau pasti ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Korabatakara labaya shandara labara labara labara. Iyara labaya shandara labaya se. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi
Sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar kasih setiamu, besar kasih-Mu, indah kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, kita katakan, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Salam saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, baik berada di dalam gedung ini, maupun saudara berada di rumah, bahkan di rumah sakit, dimanapun saudara berada. Percayalah, Tuhan melawat saya dan Tuhan melawat saudara hari ini. Tuhan menjamah saya, Tuhan menjamah saudara saat ini. Tuhan memberkati saya,
Tuhan memberkati saudara Bapak hari ini. Yang percaya katakan amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Kita masuk kepada hadirat Tuhan. Katakan kepada Dia, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sembah Tuhan Yesus. Mulia lama-lama Zanu. Sembah Tuhan Yesus. Oh, Jesus. Mulia lama-lama Zanu. Hadirat-Mu memenuhi kami hari ini Tuhan. Hadirat-Mu melimpah atas kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi kami saat hari ini Tuhan. Hadirat-Mu menjamah hidup kami hari ini Tuhan. Oh Yesus, Tuhan, dalam masa-masa. Terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lawat anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Lawat setiap kami hari ini Tuhan. Jamah hati kami, jamah hidup kami, jamah rumah tangga kami, jamah keluarga kami, jamah hidup kami Tuhan, jamah. Terima kasih. Kami bersyukur.
terima kasih. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan hari ini. Tuhan menjamah hati kami, Tuhan menjamah hidup kami, Tuhan melawat keluarga kami, Tuhan melawat rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan baru, yang terikat Tuhan beri kelepasan, bahkan yang miskin, yang kekurangan, Tuhan berkati berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan mendengar pesan-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu secara khusus. Urapi kami semua. Urapi kami semua Tuhan. Hadirat-Mu melimpah atas kami. Tuhan yang pimpin hidup kami, Tuhan yang pimpin ibadah ini. Biar Tuhan saja yang dimuliakan. Satu hal kami tahu, kami telah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, shalom. Saya waktu merenungkan untuk ibadah pada hari ini, Tuhan taruh kisah ini di hati saya dan saya ingin bagikan kepada saudara. Mari kita buka Alkitab kita, buka HP saudara yang ada isi Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama. Pesan Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat 39. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita hormat firman Tuhan. Kita baca dengan iman bersama-sama. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 29. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di pasal 24 ayat 37 sampai 39. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus sendiri yang sangat terkenal. Khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Saudara perlu tahu dan saya perlu tahu, kita sekarang berada di akhir zaman. Di akhirnya akhir zaman. Saudara, Tuhan mengisahkan kembali, Tuhan mengingatkan kembali. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, demikian juga yang terjadi pada zaman kedatangan Anak Manusia, kata Tuhan Yesus. Apa artinya saudara? Artinya apa yang terjadi pada zaman Nuh waktu itu? Apa yang terjadi yang dimiliki moral manusia pada zaman Nuh? Tuhan memberitahu saya dan saudara hari ini. Demikian juga keadaan moral manusia pada zaman akhir ini, sebelum Yesus datang kedua kali. Mereka makan, minum, pesta, kawin, mengawinkan, dan lain sebagainya. Saudara yang Tuhan kasihi, dan Alkitab berkata pada zaman Nuh, akhirnya Tuhan memusnahkan hidup manusia pada zaman Nuh dengan air bah yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Tidak ada yang selamat kecuali Nuh, istrinya, ketiga anak laki-lakinya bersama ketiga menantunya. Mungkin kalau ada cucu, bersama cucunya pada waktu itu. Yang lain dibinasakan, dimusnahkan melalui air bah yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Sampai hewan-hewan pun, binatang pun, burung-burung di udara musnah semuanya. Tidak ada satupun manusia yang selamat kecuali Nuh sekeluarga. Saudara yang Tuhan kasih, sempat saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan,
Kenapa sampai Tuhan begitu tega memusnahkan manusia yang Tuhan ciptakan sendiri? Bukankah Tuhan mengasihi manusia? Saudara yang Tuhan kasih, tentu kalau Tuhan memusnahkan manusia pada zaman Nuh, tentu ada alasannya. Alkitab mencatat alasannya adalah manusia cenderung hatinya berbuat jahat. Dan kejahatan manusia begitu besar, Alkitab berkata. Bahkan tidak mengenal kata pertobatan manusia pada zaman itu. Semua manusia berbuat jahat. Kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Dan tidak pernah mau bertobat. Saudara, kalau manusia itu jahat kemudian bertobat, manusia berdosa kemudian dia bertobat, saya percaya Tuhan adil dan setia. Alkitab berkata Tuhan akan mengampuni dosa manusia dan Tuhan akan menghapus segala dosa kejahatan manusia kalau manusia itu bertobat. Demikian juga pada zaman ini. Saudara yang Tuhan kasih, moral manusia pada zaman ini tidak kalah buruknya dengan pada zaman Nuh waktu itu. Tuhan sendiri berbicara seperti itu. Moral manusia sama seperti pada zaman Nuh. Artinya tidak lebih baik. Sama buruknya. Sudah kalau saudara melihat, perhatikan zaman sekarang. Dosa terjadi di mana-mana. Kejahatan manusia di mana-mana. Tapi kalau manusia itu bertobat, Tuhan berkenan. Tuhan pasti mengampuni. Sebab Tuhan mencintai semua manusia. Tapi sayang pada zaman Nuh, Alkitab berkata, tidak ada satu orang pun bertobat. Maka itu Tuhan musnahkan. Dan aku menyesal kepada Tuhan. Aku musnahkan semua yang hidup. Kecuali Nuh sekeluarga, Tuhan selamatkan. Saudara, pada hari ini, saya ingin membawa kepada saudara pertanyaan yang besar, yang penting. Kenapa Nuh Tuhan selamatkan? Kenapa Nuh tidak masuk, tidak dibinasakan? Tidak ikut dibinasakan? Alkitab berkata, memberitahu begitu indah. Ternyata ada 6 alasan kenapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan bersama istri dan keluarga dan mantunya. Alasan pertama, saudara, Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasal 6. Saudara membaca kitab Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8. Saudara menemukan ada 6 alasan kenapa Nuh sekeluarga Tuhan selamatkan. Yang pertama, saudara, Alkitab berkata, Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Nomor 1, Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Oh, ini luar biasa, saudara. Saudara, ini luar biasa. Sama kita pada zaman sekarang. Kalau kita diselamatkan, kita bertobat dan kita diselamatkan, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan buat saudara. Jangan ada yang sombong. Jangan ada yang memegahkan diri. Jangan merasa saya baik, saya hebat. No. Kalau kita diselamatkan, kalau Nuh diselamatkan, kalau Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Demikian juga kita pada zaman sekarang. Kalau kita yakin punya iman dan diselamatkan oleh Tuhan, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya dan buat saudara. Maka itu hormati kasih karunia, hormati anugerah Tuhan. Saya waktu merenungkan tentang kasih karunia, saya ingat ada satu lagu lama berkata begini. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita.
Saudara, lagu lama mengingatkan, kalau saya dipakai oleh Tuhan, saudara dipakai Tuhan. Saya diselamatkan Tuhan, saudara diselamatkan Tuhan. Saya diberkati Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Semuanya karena anugerah, kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kita. Katakan amin. Saudara, alasan kedua kenapa Nuh diselamatkan. Alkitab berkata, Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia berbeda dengan manusia-manusia pada zamannya. Kalau orang lain berbuat dosa, kalau orang lain berbuat salah terus tidak mau bertobat. Tapi Nuh berbeda. Dia tidak mau sama dengan manusia pada zaman itu. Yang lain mabok-mabokan, Nuh tidak mau mabok-mabokan. Orang lain main wanita, dia tidak mau main wanita. Orang lain kawin mengawinkan, dia tidak mau kawin mengawinkan. Saudara, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin kita juga berkata sama Tuhan, saudara, Tuhan dulu hidupku tidak benar. Tapi sekarang, oleh darah Yesus, aku dibenarkan. Oleh darah Yesus, aku dibenarkan. Dan aku menjadi manusia benar di hadapan Tuhan. Karena aku dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, Nuh hidup benar di hadapan Tuhan yang kedua. Yang ketiga, Alkitab berkata, Nuh hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Saya terjemahkan dalam bahasa sederhana, sesuai bahasa Alkitab. Nuh hidup suci di hadapan Tuhan. Nuh hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau Nuh sebagai suami, dia suami yang hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau Nuh sebagai pria, dia pria yang hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau dia sebagai pendeta, dia pendeta yang hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau dia sebagai jemaat, dia jemaat yang hidup suci di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu suci, seperti Tuhan Allahmu adalah suci. Katakan amin. Saudara, ini alasan ketiga. Tuhan melihat hidup Nuh tidak bercela di hadapannya. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan berkata dalam Injil Matius, siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak bisa melihat Tuhan. Saudara, Tuhan mau mulai hari ini, kalau kita sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang hidupnya suci. Kalau kita sebagai suami, jadilah suami yang hidupnya suci. Kalau kita sebagai ayah, jadilah ayah yang hidupnya suci. Kalau kita sebagai jemaat, jadilah jemaat yang hidupnya suci. Sebab kesucian adalah standar yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang suci. Katakan amin. Yang keempat, saudara, alasan keempat, Alkitab berkata, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Oh, indah sekali. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, ada ungkapan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ungkapan juga berkata begini, kalau kita mau mengenal seseorang, kenallah dari pergaulannya. Sebab dari pergaulannya kita mengenal siapa orang itu. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita bergaul dengan pencuri, lama-lama kita bisa menjadi pencuri. Kalau kita bergaul sama penipu, lama-lama kita bisa menjadi penipu. Kalau kita bergaul dengan orang pemabuk, kita lama-lama kita jadi seorang pemabuk. Kepada siapa kita bergaul, kita akan serupa dengan itu. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, Alkitab berkata. Tapi Nuh berbeda. Nuh bergaul dengan Tuhan. Kalau saya terjemahkan bahasa Alkitabiah,
Setiap hari dia bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus memuji, menyembah, dan berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan harus menjadi gaya hidup kita. Bergaul yang kedua, cara bergaul yang kedua adalah sering membaca Alkitab. Kesukaan kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Cara bergaul yang ketiga adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bergaul yang keempat adalah kita sungguh-sungguh waktu beribadah, kita beribadah sungguh-sungguh. Waktu melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, itu bergaul dengan Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih, yang kelima, Alkitab berkata, Nuh hidup taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, Nuh taat melakukannya. Tuhan berkata, Nuh, buat sebuah batra, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buat Nuh seperti itu. Tuhan berkata, membuat 3 tingkap. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Alkitab mencatat begitu indah, saudara. Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Yang kelima, Nuh memiliki hati yang taat sama Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Lamanya menjadi Kristen bukan ukuran untuk hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi walaupun kita mungkin Kristen baru, mungkin baru 5 tahun, mungkin baru 10 tahun, mungkin baru 20 tahun. Tapi kalau kita hidup kita taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, taat sama firman Tuhan, saya percaya hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang berkata mulai hari ini mau taat di hadapan Tuhan, angkat tangan saudara. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Alasan yang keenam kenapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Saya membaca hari ini dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Alkitab menulis di situ, Nuh pemberita kebenaran yang setia. Kalau sekarang Alkitab berkata melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, Nuh tetap setia memberitakan berita kebenaran. Memberitakan Injil kebenaran. Dia tetap setia, dia tetap konsisten. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dia setia memberitakan berita kebenaran. Walaupun Alkitab tidak mencatat ada satu orang pun bertobat, tidak ada. Bertobat atau tidak bertobat bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tapi tugas saya, tugas saudara adalah melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil kebenaran. Sebab Tuhan Yesus segera akan datang kembali. Saudara, sebelum air bah turun,
Nuh tetap setia, tetap konsisten, memberitakan berita kebenaran. Walaupun tidak ada satu orang pun yang bertobat. Tapi di mata Tuhan, Nuh setia sebagai pemberita kebenaran yang Tuhan perintahkan. Sudah mungkin pada zaman sekarang Tuhan berkata, jadikanlah semua murid, semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti aku mengajarkannya kepadamu, kata Tuhan. Tugas kita adalah menjadi saksi. Tugas kita adalah menginjil. Hanya tugas Tuhan, bagian Tuhan adalah mempertobatkan orang itu. Bukan saya, bukan saudara yang mempertobatkan seseorang. Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat atas setiap orang. Saudara yang Tuhan kasihi, tugas kita hanya taat, setia, menyampaikan kabar keselamatan, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia datang kedua kali. Katakan amin. Saudara, 6 alasan ini Tuhan menyelamatkan Nuh. 1, mendapat kasih karunia Tuhan. Yang kedua, hidup benar. Yang ketiga, hidup tidak bercela atau kudus. Yang keempat, bergaul sama Tuhan. Yang kelima, taat sama Tuhan. Apa yang diperintahkan firman Tuhan, dia lakukan. Yang keenam, setia sebagai pemberita firman Tuhan. Nuh dan sekeluarganya diselamatkan. Saya percaya hidup saya, hidup saudara, keluarga saya, keluarga saudara juga semua yakin diselamatkan. Sebab firman Tuhan berkata, 1 orang bertobat, maka engkau dan sisi rumahmu diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat tangan, panggil nama Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu Tuhan kami telah dengar. Pesan-Mu Tuhan kami telah dengar. Seperti Nuh diselamatkan, kami percaya kami pun sekeluarga diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Biarlah 6 alasan kualitas rohani yang luar biasa yang dimiliki oleh Nuh, kami juga memilikinya di akhir zaman sebelum Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Taat sama Tuhan. Dan setia menginjil. Melaksanakan amanat agung Tuhan.
Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini
Karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara kita satukan hati untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita di dalam Engkau. Bahkan terima kasih juga Tuhan untuk hari ini. Engkau boleh kembali ingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Terus Tuhan biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Untuk kami tetap teguh kuat di dalam Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan. Tuhan, terus urapi Tuhan jamah setiap kehidupan kami. Terus berikan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami. Untuk kami boleh senantiasa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin dan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu ini, Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa. Engkau berkati keluarganya, Engkau tutup bungkus senantiasa, Engkau campur tangan dalam segala kehidupan bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan kami serahkan bersama dengan keempat wakilnya. Tuhan urapi, Tuhan jamah Tuhan dalam setiap pelayanannya. Engkau pertama-tamakan hikmat, urapan dan jamahan-Mu ya Bapa, sehingga dapat memimpin setiap kami semua anak-anak-Mu semakin bertumbuh dewasa kuat di dalam Engkau. Engkau berkati juga istri, anak, menantu dan keluarga besarnya. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa
untuk gembala kami, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tempatkan hamba-Mu ini untuk memimpin kami di host Bintaro ini ya Bapa. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi untuk Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu, dimanapun hamba-Mu ini berada boleh menjadi berkat bagi setiap orang ya Bapa. Engkau berkati istri dan kedua anaknya, Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, Engkau senantiasa beri kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, Engkau campur tangan setiap kehidupan kami, usaha pekerjaan pendidikan anak-anak kami semua. Tuhan memberkati. Kan juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terus kami serahkan bangsa ini dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati lebih dan lebih lagi. Khususnya kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan beri roh takut akan Engkau untuk memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga para menteri, para pejabat tinggi dari pusat hingga daerah. Ya Tuhan campur tangan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terus berkati bangsa kami maju, bertumbuh dan berkembang. Ekonominya semakin kuat, tidak kena krisis global. Sebab Tuhan memberkati bangsa kami. Dan juga untuk corona yang ada saat ini, biarlah kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya itu boleh stop penyebarannya. Dan Tuhan memberkati yang sakit, Tuhan memberi kesembuhannya. Tuhan memberkati juga para medis. Tuhan beri kekuatan kemampuan atasnya. Tuhan juga berkati untuk vaksinasi yang ada. Tuhan juga berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebelum kami akhiri ibadah pada hari ini, kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.